We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Hadiwijaya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Mohon izin, saya akan memaparkan tugas bencana strategis yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat dikaitkan dengan konsep atau teori manajemen strategi. Jangan lupa sebelum kita lanjut, like and subscribe di channel YouTube ini. Gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jalan Haji Abdul Malik Patanendeng, Kabupaten Mamuju. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah Provinsi Sulawesi Barat. Adapun visi, misi, dan nilai organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017 sampai dengan 2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2017 sampai dengan 2022 adalah maju dan malakdi. Penjabaran atas visi ini dirumuskan dalam 5 misi pembangunan, yaitu 1. Membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern, dan terpercaya. Ketiga, membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing. Dan yang kelima adalah mendorong pengarus utamaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Agenda pokok yang menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017 sampai dengan 2022 yang terkait dan mendukung tercapainya visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat terdapat pada misi 1, yaitu membangun sumber daya manusia berkualitas, berkepribadian, dan berbudaya. Nah, dari misi 1 ini dapat dijabarkan seperti meningkatnya akses pelayanan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Yang kedua, meningkatnya mutu pelayanan pendidikan. Yang ketiga, meningkatnya tata kelola, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dan yang keempat, perencanaan pembangunan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi real berdasarkan data yang valid sehingga perkembangan kemajuan pembangunan pendidikan dapat terukur dengan jelas. Nilai organisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat yaitu cepat, efektif, efisien, transparan, tanggap, dan responsif. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi bidang menengah atas, bidang menengah kejuruan, pendidikan khusus, kebudayaan, dan ketenagaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai fungsi melakukan perumusan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan khusus,
tugas pembantuan atau PAUD, pendidikan dasar, SMA, dan SMK, peningkatan mutu pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, berbicara terkait tupoksi saya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, diantaranya yaitu menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, satya lencana, semuanya juga masuk dalam tupoksi TU dan kepegawaian. Pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan sistem informasi atau SIMPEK juga ada di kepegawaian, termasuk pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui sistem informasi kepegawaian SIMPEK ini dikelola oleh 6 operator yang ada di TU Kepegawaian. Analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai terkait penyelenggaraan urusan kerumah tanggaan dan rencana kebutuhan atau perlengkapan kedinasan, itu semua menjadi urusan saya atau urusan kami di TU Kepegawaian. Untuk administrasi umum seperti surat menyurat ya, surat masuk, surat keluar, dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya, itu juga menjadi urusan kami. Dan yang pada intinya kami di TU di bagian urusan rumah tangga dinas ini melaksanakan segala bentuk perintah atau tugas yang diberikan oleh pimpinan. Mungkin itu saja dari tupoksi saya selaku Kasubag Umum. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment. Terkait dengan rencana strategi yang saya lakukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di bagian umum dan kepegawaian ini, salah satu hal yang saya angkat di sini adalah terkait masalah kepangkatan. Di mana kita ketahui pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang pegawai negeri sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Dan kenaikan pangkat itu juga merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian oleh seorang pegawai negeri sipil. Jadi di Dinas Pendidikan ini selama saya ditempatkan kurang lebih 1 tahun saya bekerja di Dinas Pendidikan, di tahun 2021 kami melakukan kegiatan rutin, yaitu ada salah satu program dari bagian umum dan kepegawaian itu yang namanya penilaian daftar urut penilaian angka kreditnya, itu biasa dikatakan DUPAK ya. Jadi kegiatan DUPAK ini kita lakukan 2 kali dalam setahun, yaitu khususnya di periode April dan periode Oktober. Jadi di periode April dan Oktober ini kita lakukan 3 bulan sebelum usulan pangkat itu kita serahkan ke BKD. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. Adapun masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan kenaikan pangkat dalam penilaian angka kredit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu diantaranya seperti kurangnya pemahaman terkait kelengkapan berkas. Maksudnya di sini kurangnya pemahaman terkait kelengkapan berkas di sini, kami dari Dinas Pendidikan terkadang sudah mengirimkan beberapa dokumen-dokumen persyaratan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Tetapi yang terjadi di lapangan masih ada saja berkas yang masuk atau usulan dari wilayah atau guru-guru yang masuk, karena ini untuk kenaikan pangkat ini adalah khusus untuk guru, pamong belajar, pengawas, dan kepala sekolah. Jadi ada saja kelengkapan berkas yang masih kurang, sehingga ini menjadi suatu persoalan juga karena salah satu alasannya adalah mereka masih kurang paham dalam pemberkasan kelengkapan pengusulan kenaikan pangkat itu yang menjadi suatu alasan bagi mereka. Dan yang berikutnya terkait
kurangnya kepedulian terhadap batas waktu pengumpulan berkas. Jadi ini juga berkaitan dengan pemberkasan, karena ketika kami mengirimkan surat ke kabupaten itu kami sudah menentukan waktu yang telah ditetapkan, tetapi masih ada saja yang memang mengumpulkan berkas dan kekurangannya itu dimasukkan di waktu yang betul-betul mepet di 5 hari atau 4 hari sebelum sidang penilaian itu dilaksanakan. Jadi ini merupakan salah satu problem atau persoalan kami, sehingga kami melakukan beberapa upaya dalam menangani kegiatan ini. Di antaranya dalam upaya yang kami lakukan itu seperti meningkatkan koordinasi ya dengan cabang wilayah atau cabang dinas. Jadi di Dinas Pendidikan itu sendiri kami memiliki 3 cabang dinas yang berada di wilayah sebagai perpanjangan tangan kami dalam pengurusan administrasi pegawai yang ada di wilayah atau kabupaten. Kita memiliki 3 cabang wilayah di sini, seperti cabang wilayah 1 itu menaungi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Polewali dan Kabupaten Majene. Dan untuk cabang wilayah 2 itu menaungi 2 kabupaten seperti Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Dan untuk cabang wilayah 3 hanya menaungi 1 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamasa. Jadi kami melakukan koordinasi dan melibatkan mereka dalam tim, khususnya terkait pemberkasan ini, sehingga mereka tidak kesulitan lagi, mereka tidak terlalu jauh lagi untuk melakukan koordinasi, karena apabila mereka melakukan koordinasi di wilayah itu setidaknya masih ada waktu atau kesempatan buat mereka melengkapi berkas-berkas yang diminta. Upaya yang kami lakukan berikutnya yaitu meningkatkan ketertiban penerimaan berkas. Jadi untuk kami di tim sekretariat ini, kami tidak akan pernah menerima berkas yang memang tidak lengkap. Jadi kalau ada dokumen yang dari cabang wilayah yang tidak lengkap untuk dimasukkan ke sekretariat, itu kami tidak akan terima lagi. Jadi berkas yang dimasukkan di wilayah itu harus disortir baik-baik, harus bisa lebih diperiksa baik-baik, sehingga tidak akan ada toleransi lagi, apalagi itu sudah sesuai dengan batas waktu yang kami tetapkan. Jadi kami tidak akan menerima berkas usulan lagi ketika tanggal atau waktu yang sudah ditetapkan itu melewati batas, seperti itu. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari apa yang saya telah sampaikan tadi, manajemen strategi yang saya lakukan dalam menyikapi masalah-masalah yang saya hadapi selama ini adalah dengan melakukan pelatihan atau bimbingan teknis terkait penyusunan dupak di wilayah, utamanya di 3 wilayah ya, cabang wilayah 1, 2, dan 3 yang berada di beberapa kabupaten. Itu akan kami lakukan insya Allah di awal tahun ini. Kami akan laksanakan, dan alhamdulillah dengan mekanisme yang kami lakukan di 2021 ini cukup membuat beberapa persepsi yang selama ini dengan isu-isu kurang baik terkait penilaian dupak ini, alhamdulillah dapat kami buktikan dan dapat kami laksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa dengan pengusulan kepangkatan ini ada hal-hal yang menyimpang antara tim penilai dan beberapa PNS yang mengusul. Itu saya bisa menjamin bahwa untuk di 2021 ini berjalan dengan baik dan tidak ada indikasi bahwa adanya pungli terkait kegiatan ini. Jadi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, saya berharap semoga strategi yang saya gunakan ini bisa memberikan pelayanan yang memuaskan buat guru-guru yang ada di sekolah, sehingga sudah tidak bingung lagi seperti apa penyusunannya dalam pengajuan usulan kenaikan pangkat di periode Oktober nanti 2022. Mungkin itu saja dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, itulah tadi rencana strategis yang saya lakukan dalam menjalankan tupoksi saya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Sebelum mengakhiri video ini, saya juga ingin sedikit memberikan
masukan atau saran buat Bapak Ibu sekalian, atau utamanya khusus ibu-ibu yang berada di rumah di era pandemi saat ini. Sebelumnya juga saya menggeluti usaha all shop ya. Di 3 tahun ini saya juga di samping menjalankan tugas saya selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian, saya memiliki bisnis online yang berada di rumah. Jadi di rumah itu saya tidak melayani pembelanjaan langsung, tetapi kami hanya melakukan penjualan secara online. Jadi ada rencana strategis yang kami lakukan dalam menarik kepuasan customer itu adalah, yang pertama adalah memberikan model-model hijab terbaru dan juga memberikan kualitas yang bagus, utamanya memberikan harga yang lebih ekonomis. Itu adalah salah satu kunci untuk membuat customer kita jauh lebih betah dan tidak akan berpaling dari usaha ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Mungkin itu saja secara singkatnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon kritik dan saran terkait video saya ini. Semoga tugas saya ini bermanfaat dan bisa memberikan atau bisa mendapatkan bimbingan dari Bapak dosen yang telah memberikan tugas saya dalam mata kuliah manajemen strategi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.